Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, murid-murid bersikap sempurna, sikap berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang skala. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami skala sebagai perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya. Yang kedua, membuat sketsa Dena tempat dengan skala tertentu. Yang ketiga, menentukan ukuran sesungguhnya dengan menggunakan skala Dena atau peta. Nah, murid-murid, apakah kalian pernah membuat Dena? Simak pembelajaran berikut ini. Matematika kelas 5 tentang pembelajaran mengenai skala. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang skala melalui Dena. Peta bisa dilihat di layar Anda. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar yang skala tertentu. Misalnya, dalam bentuk gambar di atas gambar atau tampilan di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu map, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau bagian permukaan bumi pada bidang datar yang kecil dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Peta dapat menggunakan skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Nah, skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala biasanya ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Seperti pada gambar yang ada di presentasi ini, terdapat 3 jenis skala, yaitu 1. Skala angka, misalnya 1:2.500.000, artinya setiap jarak 1 cm jarak dalam peta sama dengan 2.500.000 cm jarak sebenarnya. Yang kedua, skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Yang ketiga, skala verbal, yaitu skala yang ditulis dengan kata-kata. Istilah lain terkait dengan peta adalah Dena. Dibandingkan dengan peta, Dena biasanya digunakan untuk membuat skala wilayah yang kecil dibandingkan peta. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai Dena. Misalnya Dena sekolah, Dena rumah sakit, Dena kebun binatang, Dena kota, dan Dena lain sebagainya. Masih banyak lagi Dena-Dena yang lain.
dengan memahami peta atau denah itu sangat penting bagi kita semua agar kita bisa mengetahui letak suatu tempat sehingga kita tidak mudah tersesat saat di tempat yang baru kita jumpai. Nah, skala dan denah. Bisa lihat di gambar di layar itu ada denah rumah. Di situ ada ruang makan, ruang untuk menonton, kamar tidur, teras depan, ruang tamu, ada kamar tidur lagi, terus ada teras samping, dapur, tempat cuci, dan WC. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kotak atau jalan dan sebagainya. Seperti ini adalah denah rumah. Pada gambar di layar itu adalah denah rumah. Sedangkan skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Skala pada denah seperti di layar ini, skala denah rumah itu ada skalanya 1:100. Berarti kalau dibaca 1:100. Artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 100 cm jarak sebenarnya. Sama seperti peta ini tadi, kalau peta Indonesia ini tadi 1:2.500.000, artinya setiap 1 meter jarak pada peta sama dengan 2.500.000 cm jarak. Kalau denah rumah ini tadi 1:100, berarti 1 dibandingkan 100 sama dengan 1 cm. Jarak pada peta sama dengan 100 cm jarak sebenarnya. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Di sini ada gambar jalan, ada gambar mata angin, yaitu utara, barat, selatan, timur. Nah, bisa dilihat sebelah barat rumah Sinta itu apa? Ada yang tahu kalau barat sebelah mana? Seperti di layar ini sudah ada saya taruh mata anginnya. Sebelah barat itu ada KUA. Yang ini ya anak murid-murid. Yang ini. Nah, yang ini ya murid-murid, yaitu KUA. Sebelah utara KUA itu apa? Sebelah utara. Bukan utara ya, tapi harusnya sebelah selatan. Rumah Adit, KUA itu rumah Adit yang ini. Kalau sebelah utara rumah Bayu itu ada rumah Sinta dan balai desa. Ini ya anak, kalau membaca denah ya harus ada arah mata anginnya. Kalau sebelah selatan rumah Bayu ada rumah Anita. Sebelah timur balai desa itu ada apa murid-murid? Ya,
ada SD Berlian Jaya. Di sini ya anak-anak. Kalau sebelah selatannya SD Berlian Jaya ada Jalan Kusuma Raya dan masjid. Nah, bisa dipahami murid-murid? Sekian pembelajaran hari ini. Jika murid-murid ada pertanyaan, bisa menulis di kolom komentar atau WhatsApp grup kelas. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua bersikap sempurna untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih murid-murid.